warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Asri Romiati dengan NIM A1E118084. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi semester 4. Nah, di sini saya akan mempraktekkan suatu tugas akhir yang diberikan oleh dosen saya, di mana dengan mata kuliah pengajaran psikologi bimbingan, di mana dosen pengampunya itu sendiri adalah Bapak Ruli Andiasa SPD MPD. Nah, di sini tugas akhirnya adalah mempraktekkan layanan orientasi, di mana temanya adalah pergaulan yang baik. Tetapi karena adanya wabah corona, jadi di sini kami menggunakan medianya yaitu media online untuk melaksanakan tugas ini, yaitu berupa video yang akan saya tampilkan berikut ini. Nah, sekarang kita mulai. Di sini saya akan memberikan layanan orientasi, di mana materinya itu tentang pergaulan yang baik. Oke, di mana orientasi itu tentunya adalah perkenalan. Maka di sini saya akan mengenalkan bagaimana sih pergaulan yang baik itu. Bisa dilihat slide di sebelah saya tentang materi yang ingin saya sampaikan. Baik, mulai dari pengertian pergaulan. Kenapa mulai dari pengertian pergaulan? Kita harus tahu terlebih dahulu dan mengenal apa itu pergaulan. Nah, pergaulan itu sendiri merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain, di mana yang terjalin dalam waktu yang relatif lama atau dalam kurun waktu yang lama, sehingga dapat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya atau satu sama lain. Nah, itulah tadi pengertian dari pergaulan. Kemudian, kemampuan bergaul seseorang adalah suatu keterampilan ataupun suatu kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain, baik melalui tutur kata, kemudian baik melalui komunikasi secara timbal balik, dan juga dapat melalui sikap diri kita dalam kehidupan yang sehari-hari yang menyenangkan. Baik, untuk melihat dan mengetahui mengenal apa sih tujuannya itu, bisa dilihat kembali juga slide di sebelah saya. Kita uraikan satu demi satu. Nah, tujuan dari pergaulan itu sendiri merupakan supaya individu atau kita atau Anda sekalian bisa menyesuaikan diri dalam suatu kelompok, di mana kelompok itu sendiri terdiri dari lebih dari satu orang. Nah, kemudian kita juga harus meninjau dan mengenal apa saja media dalam pergaulan itu sendiri, dalam bergaul. Nah, bisa medianya itu seperti kelompok bermain, kelompok belajar, kemudian kegiatan seni, keagamaan, dan mungkin kegiatan yang bermanfaat bagi kita, atau dalam suatu kegiatan di mana apabila kita memiliki hobi yang sama ataupun kegiatan yang sama, maksud dan tujuan yang sama, itu akan mempengaruhi keberhasilan dari suatu kegiatan ataupun dalam bergaul. Kemudian, sudah selesai kita mengenal apa sih tujuan dan media dalam pergaulan. Baik, itu tadi pengenalan tentang pendalaman dari pergaulan yang baik itu sendiri. Kemudian kita masuk ke contoh. Nah, silahkan dilihat foto atau gambar di sebelah saya kembali. Di situ ada contoh pergaulan yang baik di dalam sekolah. Yang pertama ini pada gambar tersebut adalah gambar kegiatan pramuka. Kenapa kegiatan pramuka termasuk pergaulan yang baik dalam sekolah? Karena melalui kegiatan pramuka ini, di mana keterampilan, kemudian kemandirian itu dapat diterima oleh seorang individu atau ananda-ananda sekalian, supaya ananda juga bisa mengembangkan diri ananda untuk bisa mandiri, kemudian memiliki keterampilan pramuka seperti baris berbaris,
kemudian tali temali, dan lain sebagainya. Nah, contoh berikutnya ini masih dalam ruang lingkup sekolah, yaitu kerja kelompok. Tadi sudah saya sebutkan dalam media bahwa kerja kelompok juga merupakan media dalam pergaulan yang baik, karena melalui kerja kelompok, seorang individu atau ananda atau kita saat bekerja kelompok, kita dapat mengembangkan diri kita ke hal yang lebih positif, karena pergaulan yang baik itu merupakan pergaulan yang positif. Bisa kita lebih mengenal teman kita bisa menghargai pendapat teman kita, kemudian kita bisa mengetahui perbedaan-perbedaan pemikiran antara kita dengan teman kita, supaya kita tidak menjadi individu yang egois. Contoh berikutnya yaitu dalam ruang lingkup masyarakat. Kenapa? Karena dalam bermasyarakat kita juga harus memiliki pergaulan yang baik, di mana akan mempengaruhi perilaku kita untuk berperilaku positif. Contoh dalam gambar tersebut adalah gotong royong. Kenapa gotong royong termasuk dalam pergaulan yang baik? Karena dalam kegiatan gotong royong ini kita bisa saling membantu, kemudian meringankan beban dari orang lain karena kita bantu. Kemudian kebersamaan dan menjalin komunikasi yang baik antara sesama warga atau sesama masyarakat. Nah, kita masuk ke contoh yang lainnya, yaitu masih dalam lingkungan bermasyarakat. Itu salah satunya adalah Karang Taruna. Kenapa Karang Taruna? Karena kita merupakan anggota dalam masyarakat di mana umur kita masih relatif muda, di mana itu untuk kalangan muda ya. Itu biasanya ikut dalam kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna ini merupakan salah satu contoh wujud dari pergaulan yang baik, karena tidak jauh beda dengan gotong royong. Melalui Karang Taruna ini, seorang individu atau seorang remaja bisa saling membantu dengan yang lainnya. Kemudian peran Karang Taruna ini kan paling utama adalah membantu dalam suatu kegiatan. Bisa menjadi remaja masjid, Karang Taruna yang bertugas sebagai remaja masjid itu bisa. Kemudian dalam suatu acara dalam masyarakat itu sendiri, Karang Taruna biasanya membantu acara pelaksanaannya. Nah, kita masuk contoh yang berikutnya lagi adalah dalam ruang lingkup keluarga. Kenapa keluarga? Nah, dalam ruang lingkup keluarga itu juga harus adanya pergaulan yang baik, di mana kembali lagi itu akan berpengaruh kepada individu kita sendiri, di mana akan menampilkan suatu perilaku yang baik pula. Contohnya adalah beribadah sesuai agamanya masing-masing. Jika ananda sekalian atau saya beragama Islam, maka kita perlu beribadah. Nah, ini merupakan suatu perwujudan dari pergaulan yang baik, di mana akan berdampak kepada perilaku kita untuk menaati agama dalam keluarga kita. Nah, itu merupakan ruang lingkup keluarga dan juga agama. Oke. Nah, sudah selesai tentang layanan orientasi yang sudah saya berikan tentang pergaulan yang baik. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian layanan orientasi ini saya masih banyak sekali kekurangan. Kemudian dalam pengucapan saya juga melakukan kesalahan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.